Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali video pembelajaran ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran dan kasih sayangnya. Oke, sekarang kita akan lihat video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih muda, Nabi mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling berselisih. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah sejak lama Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji, terutama sifat jujur ini. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan berdakwah kepada orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang semua suku Quraisy dari atas Bukit Sofa. Semua suku Quraisy memenuhi undangan beliau. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW berkata dengan penuh percaya diri, "Apa pendapat kalian jika kuberitahu bahwa ada sepasukan kuda mengepung kalian di lembah? Apa kalian percaya kepadaku?" Suku Quraisy itu menjawab dengan kompak, "Benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Hal tersebut disampaikan oleh suku Quraisy karena yakin dan percaya akan kejujuran apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga jujur dalam bercanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa datang seorang perempuan tua menemui Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu,
Sungguh, surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua. Langsung saja perempuan itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. Seketika itu juga, perempuan tua yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga, semua yang tua akan dijadikan muda. Nah adik-adik, tadi kalian sudah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran. Sekarang kita akan menyaksikan kisah keteladanannya dalam hal kasih sayang. Pada suatu hari, Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid dan kebetulan melewati rumah nenek tua Yahudi yang sangat membencinya. Ketika melewati rumahnya tersebut, Rasulullah SAW dilempari kotoran oleh nenek tua Yahudi tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak marah setelah mengetahui siapa yang melempari kotorannya tersebut. Rasulullah SAW malah tersenyum dan mengucapkan salam kepada nenek tua Yahudi tersebut. Nenek tua Yahudi pun melotot kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Enyah kau," kepada Nabi Muhammad SAW. Hari berikutnya terjadi kejadian serupa. Pada hari tersebut bukan hanya dilempari oleh kotoran, dia bahkan meludahi Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, Rasulullah SAW tidak marah dan tetap mengucapkan salam kepada nenek tua tersebut. Begitulah seterusnya, ketika Nabi melewati rumah tersebut, nenek tua Yahudi itu selalu melempari kotoran, bahkan meludahinya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tersenyum dan mengucapkan salam. Kemudian pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW melewati rumah nenek tua Yahudi tersebut, terjadilah keanehan. Tidak nampak nenek tua Yahudi tersebut di depan rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada tetangganya, kemana perginya nenek tua Yahudi tersebut? Dan akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa nenek tua Yahudi tersebut sedang sakit dan tidak ada sanak keluarga yang merawatnya. Akhirnya, karena kasih sayangnya, Nabi pun menjenguk nenek tua Yahudi tersebut dengan datang ke rumah dan langsung membantu merawat nenek tersebut dengan membereskan rumahnya. Nenek tua Yahudi pun kaget. Ada orang yang menengok dan membantunya, padahal sanak saudaranya pun meninggalkannya. Setelah tahu bahwa yang menjenguk dan membantunya adalah Nabi Muhammad SAW, nenek tua Yahudi tersebut menangis. Dia menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu meminta maaf. Dan akhirnya nenek tua Yahudi pun masuk Islam. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada anak yatim piatu. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad SAW melihat anak yang sedang bersedih di sudut jalan. Kemudian Rasul menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau bersedih, nak? Padahal ini hari raya dan teman-temanmu yang lain sedang bergembira." Anak tersebut tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak tersebut menjawab, "Ayahku meninggal mengikuti Nabi Muhammad. Dia gugur di medan perang. Kemudian ibuku menikah lagi dan suaminya mengusirku. Sehingga kini aku tidak memiliki siapapun." Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW pun merasa sedih. Akhirnya, Rasul menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Apakah kau sudi jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu,
dan Hasan Hussein sebagai saudaramu?" Mendengar ucapan tersebut, anak itu sadar bahwa dia ternyata sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menjawab dengan senyum terbuka, "Kenapa aku tak sudi, wahai utusan Allah?" Akhirnya, anak yatim tersebut diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Dia diberi makan dan diberi pakaian yang baru oleh Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut pun senang dan bisa bergembira lagi bersama teman-temannya. Nah adik-adik, Rasulullah SAW pun sangat menyayangi cucunya hingga mengeluarkan hadis tentang kasih sayang. Dikisahkan dalam sebuah riwayat adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah adik-adik, selain menyayangi manusia, Rasulullah SAW pun menyuruh kita untuk menyayangi lingkungan, baik hewan maupun tumbuhan. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang bernama Muiza. Pada suatu hari, kucing tersebut tidur di atas jubah Nabi Muhammad SAW. Karena kasih sayangnya, Nabi Muhammad SAW tidak tega membangunkan kucing tersebut. Akhirnya, Nabi memotong jubahnya tersebut dan membiarkan kucingnya tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Lalu, setelah Nabi Muhammad SAW pulang, kucing tersebut pun membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW dengan bersujud kepadanya. Rasul pun menyayangi kucing tersebut dengan mengelus-elusnya. Selain itu, di kesempatan lain, karena kasih sayang tersebut, Nabi Muhammad SAW sering menggendong kucingnya tersebut dan menaruhnya di paha ketika menerima tamu. Nah adik-adik, tentang kepedulian kepada lingkungan ini, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Siapa yang memotong pohon sidrah atau bidara besar di sebuah tanah yang luas karena usil, bahkan semena-mena, sedangkan berteduh di bawahnya musafir dan hewan-hewan Allah, maka ia akan menghadapkan wajahnya ke neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah itulah adik-adik beberapa kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian bisa meneladaninya ya. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, atau pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Misi tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh kan, apa sih tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah? Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, dakwah beliau juga bertujuan untuk menanamkan akhlak terpuji yang senantiasa membawa kebaikan baik kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan sekitar kita. Oleh karenanya, untuk kebaikan diri kita dan orang lain, kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.
sungguh banyak kisah-kisah yang dapat kita teladani. Dalam video pembelajaran ini mungkin hanya sebagiannya saja. Semoga kalian bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut, terutama dalam hal kejujuran dan kasih sayangnya. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru di channel ini ya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.